Kalau aku nimbrung lu golok gua suatu organisasi kesepentaralaman sudah tidak zamannya lagi main keplak-keplok hukum kekerasan, nggak ada. Beli tiket 15.000 udah saya punya punya gunung itu gitu. Nggak masalah saya buang sampah di sana gitu ya. Kali kalau dulu 82 kalau di sini saya masih pakai dadung. Tali dadung baru kapal yang gede banget. Gede banget. Ya itu buat traveling buat apa kan. Berat banget. Nah tapi disitu saya jadi trauma. Saya takut untuk begituin saya harus belajar dan belajar terus saya. Ya sampai sekarang. Sekarang zamannya canggih apalagi gitu ya. Iya. Kalau dari kami, Bah, karena kan keresahannya mungkin ketika berbicara Taman Nasional, Betul. lalu mereka mempunyai pengunjung, dan saya nggak tahu ya, tiap hari punya jumlah kunjungan maksimal gitu, berarti itu mereka punya target tahunan harus berapa pengunjung yang datang ke mereka. Ketika berbicara Taman Nasional, Bah, balik lagi sih, Bah, maksudnya Taman Nasional ini akan menjadi tempat wisata atau lahan konservatif. Karena kalau tempat wisata ya udahlah gitu, lu perbaiki dan kelola dengan baik gitu. Karena 2 tahun ke belakang kan mahal banget nih. Apa sih maksi kita? Malah waktu pas 2 tahun ke belakang tuh saya mau naik gunung juga ngap banget deh. Betul. Ngap banget apa masalah simaksi. Tapi baik lagi ke pengelolaan juga nggak jelas-jelas banget gitu, Bah. Menurut Abah gimana tuh, Bah? Iya itu yang apa ya kami juga pertanyakan lah gitu ya. Nah, karena kami risau tentang masalah itu. Ya sementara kalau oke buka aja untuk jadi daerah wisata. Ya rata-rata taman yang nama taman nasional itu ada areal tertentu untuk masalah konservasi ya. Justru gunung itu gunung konservasi yang tidak bisa sembarang kita buka untuk dijadikan daerah wisata gitu. Walaupun mungkin ya tertentu di mana yang bisa dikunjungi oleh banyaknya orang dan di mana yang tidak. Jadi harus steril gitu untuk semua orang. Dan terbagi-bagi nantinya juga dalam kegiatan ini untuk masalah konservasi. Kalau ada yang bermain untuk masalah itu ya di sini nanti mainnya. Itu kan untuk belajar konservasi itu boleh gitu kan, gitu dan. Nah untuk khusus wisata ya udah dari situ aja. Misalnya inilah sekarang udah sangat tercemar kan Curah Kencana di Gunung Gede gitu. Lagi hits tuh, Bah, ya. Tiap tahun itu. Udah tiap tahun udah jadi itu. Ya udah itu jadikanlah teman saya. Tapi jangan sampai dia menuju puncak yang masih ini. Stop aja di situ. Gitu. Nah, jadi harus sebetulnya ada. Ya itu tadi kalau aturan SOP udah dijalankan itu ada semuanya gitu. Berarti SOP nggak dijalanin? Sudah ada kok. Gitu. Kan kemarin aja udah sekarang udah mulai rame gitu tapi udah mulai rame tentang masalah SOP gitu. Nah akan dimulai lah mungkin ya. Tapi seharusnya tidak mulai sekarang. Tapi seharusnya itu sebelum pandemi dulu udah harus jalan. Itu udah ada. Nah saya sebelum pandemi itu sudah menjalankan ya itu tadi Gunung Kembang. Berarti persiapannya cukup panjang ya? Cukup panjang. Begitu pandemi ini saya langsung karena harusnya kan waktu itu dijalankan lah gitu untuk tiap gunungnya tuh. Tapi karena ada pandemi, nah mungkin dari situ juga itu gara-garanya. Pandemi ini lupa pura-pura lupa mungkin. Ya. Kayak harusnya dari zaman itu udah keluar. Masalah SOP itu. Karena ya kalau untuk mendaki gunung di luar itu seperti itu gitu. Di luar. Iya. Kan misalnya kalau sekarang udah online, udah apa, nah melalui online aja sebenarnya udah cukup.
harusnya. Iya, penderitaan itu. Jadi kamu nanti harus membawa ini, dilarang ini. Ya. Nah, saya pernah mendaki ke 4 gunung tertinggi untuk benua ya. Ya. Belum Seven Summit saya belum saya 7 ya. Saya baru 4 gitu. Itu kan begitu, saya online kan daftar. Nah, begitu itu dia udah memberikan isian untuk dilarang membawa ini, harus nanti begini itu udah tertulis. Makanya begitu saya datang ke sana tuh udah siap dengan apa yang haruskan oleh mereka. Persiapannya, Pak ya. Iya. Iya. Kalau apa namanya? Kalau misal kita bisa bandingin sama tetangga sebelah ya, Pak. Iya. Kinabalu, Pak. Betul. Wah, itu udah kawasan wisata banget, lalu dikelola oleh pemerintah dan luar biasa, sebanding lah, Bah, dengan apa yang kita bayangkan dan fasilitas yang kita rasakan gitu ya. Iya. Iya, benar, Bah. Lalu, Bah, tadi kita nyinggung gunung di luar, Bah. Iya. Dari beberapa puluh apa belasan nih, Bah? Oh, enggak, belasan puluh di sini atau di mana? Di luar. Di luar belum belas lah. Belum belas. Ya. Kalau di Eropa aja baru 5 negara Eropa Barat gitu ya. Gitu. Enggak belasan. Iya. Paling diundang untuk Seven Summit baru 4. Baru 4. Lalu, Bah, apa namanya? Itu tadi soal persiapan kita yang pasti online ke sana. Perbedaan apa sih, Bang, yang paling mencolok tentang pengelolaan di luar sama di dalam? Ya mencolok itu ya udah jelas lah, aturan udah bilang banyak. Udah sangat jelas ya, dan kita patuhi gitu. Iya. Di sini kan mencolok gitu, nggak ada aturan gitu ya, ini kan gitu ya. Bahkan kita tuh udah sangat enak lah. Beli tiket 15.000 udah saya punya gunung itu gitu. Nggak masalah saya buang sampah di sana gitu ya. Itu. Iya kan. Seolah-olah begitu di sini gitu kan. Iya. Teman-teman kita ini gitu. Nah, kalau di sana udah wanti-wanti. Tidak melalui ini ya. Saya perokok berat saya. Keluar sana. Saya takut misalnya saya kebiasaan buang gitu. Rokok kita kan beda gitu. Iya. Nah, kalau tahu orang ini puntung rokok Indonesia kan beda banget gitu kan. Gitu. Sampai sejauh itu dari sini udah ini. Kadang-kadang stop. Wah, puasa dulu, Bang. Puasa dulu. Oh, bahkan pernah saya mendaki di Aconcagua di Argentina. Dalam dalam 2 minggu dalam perjalanan saya stop rokok. Padahal perokok berat ya, Bang? Perokok berat. Sampai saya gelisah gitu. Nah, tips tuh, Bah. Tipsnya apa tuh, Bah? Karena kalau saya sih alhamdulillah nggak ngerokok. Buat teman-teman yang perokok, tipsnya apa sih, Bah? Kalau tetap mau naik gunung dan nggak ngerokok? Ya jangan buang puntungnya sembarangan. Kalau bisa ya bawa. Berbicara masalah itu sampai kebiasaan saya juga. Oh, ya? Saya sudah berhenti merokok. Ya. Saya selalu bawa asbak. Portable seperti ini misalnya. Ini, takutnya saya juga buat teman-teman. Kalau supir saya takutnya buang sembarangan, saya biasanya ambil sana. Atau teman-teman ya perjalanan saya ngerokok gitu. Nah, ini legenda aja masih mikirin kayak gini. Hal sepele sebetulnya. Dan ya elah itu ya. Iya, dulu saya ya zamannya merokok ya bawa ini kemana. Jadi tidak meninggalkan ini. Ya, apa sih, kan banyak banget, Bah, yang saya pernah ikut gitu ya. Sebetulnya sampah paling banyak dan paling gampang dilihat tuh sampah puntung rokok dan sampah sasetan madu. Sama coklat itu ya, coklat batang. Iya. Itu banyak banget ya, Pak? Betul, banyak banget. Itu kayaknya apa ya? Identik banget gitu kalau ya
ada beberapa gunung gitu yang kotor. Kalau kita ngeliat ke kanan, ya puntung rokok. Lihat kiri, ya madu nih. Madu intinya Madu batok saset. latok di Iya, cepat itu, cepat panjang. gitu. Nah itu dari kebiasaan mereka dan itu tadi satu ya karena ketidaktahuan bahwa apa cangkang madu itu kan terbuat dari plastik. Ya kalau kita buang sembarangan plastik itu akan hancur ratusan tahun gitu kan. Gitu. Tidak akan langsung terurai. Nah berarti kan dia karena tidak tahu, Nggak tahu. mungkin nanti juga hancur gitu kan. Padahal kan ya kalau dia tahu ya wawasan konservasi atau ini. Nah itu gitu. Nah makanya sejauh itu juga harusnya ya dibekali dia. Dibekali. Ya kalau misalnya perokok, kalau di Gunung Kembang saya bekali asbak. Itu dibekali. Pasti tidak bawa. Dan itu saya buatkan dari apa tuh buat bekas-bekas klating deng gitu. Oh iya iya. Gitu. Apa namanya? Botol kaleng. Botol kaleng. Gitu. Itu dibuatin ada kok sih. Jadi begitu dia hitung rokoknya berapa yang dia bawa, Dihitung. nah, terus kasih itu harus utuh ya itu. Iya. Kalau tidak didenda. Itu dendanya cukup besar di sana. Dendanya memang sengaja dibesarkan, Bang. Dibesarkan Untuk supaya dia ya tidak berani membuang itu daripada dibenda rokokan segitu kan. bener Bang. Iya harga rokok segitu gitu. Iya. Ini satu puntung lagi kan. Kita puluhan juta gitu ya. Iya. Karena apa namanya? Orang sekarang lebih takut kehilangan duit ya. Iya. Itu. Apa? Ini Bah. Kalau misal tadi balik lagi ke gunung luar nih Bah. Beberapa literasi yang saya baca itu kalau misal kita kayak Aconcagua, kebetulan kemarin saya baca literasi dari almarhum Bu Clara, itu ke Annapurna dan ke Aconcagua itu beliau selalu ke Frankfurt dulu buat belanja gear katanya ya. Betul. Abah di tahun segitu 80-an memang harus ke Frankfurt dulu atau enggak? Enggak harus gitu. Artinya biasanya dulu kan cukup sulit ya untuk mendapatkan itu. Kalau saya waktu misalnya ke Aconcagua sih baru-baru lah. Itu saya tahun 2013. Jadi segala sesuatunya udah banyak di sini juga gitu ya. Kalau yang era 80-an Bang? Yang 80-an saya 82 mendaki Gunung di Alpen itu, mendaki apa Matterhorn, gunung tertinggi dan juga apa tuh Gunung Mont Blanc di Prancis dan juga Monte Rosa ya, gunung tertinggi di sana itu masih sangat sulit. Jadi ya kita mempelajari apa yang harus dibawa di sini tidak ada ya harus kita beli di sana. Bahkan untuk masalah wawasan pengetahuan itu kan pertama saya mendaki gunung es ya. Nah sementara di sini untuk masalah teknikal untuk bermain di gunung es kan agak-agak sulit juga gitu ya. Perbedaan ini. Paling latihan-latihan kering gitu ya. Latihan kering itu juga tertentu gitu. Kalau mempergunakan krempon misalnya alas kaki yang cakram gitu pakai besi gitu. Kalau di medan di kita harus di medan yang seperti apa gitu ya. Nah biasanya kalau di kita tuh ya di daerah pasir. Ya dulu saya berlatih di Semeru. Itu udah hampir nyaris kayak salju lah, berjalan di salju gitu. Jadi nyari medan yang mirip-mirip gitu. Mirip-mirip gitu. Jadi simulasi latihan kering gitu loh ya. Gitu. Untuk teknik berjalannya aja yang kita ini gitu utamakan. Gitu. Nah, kita tuh belanja langsung di negaranya gitu. Di negaranya. Tapi juga pernah gitu waktu 2002 saya ke sana lagi gitu ya untuk mendaki Mount Eiger. Ya 2002 saya mendaki Mount Eiger. Itu kekurangan perlengkapan.
Nah di Swiss ya nggak ada, tapi saya harus sangat jauh harus mengambil barang Ke di satu toko gitu yang ada ya jauh dari ya keluar kota dari Swiss lah itu. oke 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 Gitu. oke. Gitu. Kadang-kadang juga begitu. Jadi memang harus ke sana gitu. Gitu. Berarti Ah, ya kalau era sekarang kan mudah banget ya, Pak. sangat mudah. Cari online aja udah banyak gitu ya, Pak. Betul. Kalau dulu memang harus mencari sebegitunya ya, Pak. Betul. Dan juga untuk menggali ilmu harus ke sana dulu. Ah, iya. Harus survei. Mm-mm. Nah, saya sebelum mendaki di sana kursus dulu, belajar dulu, sekolah dulu. Kursus di Indonesia atau di luar? Di luar waktu Di luar? 82 itu Di mana, Pak? tadi lesson Swiss. Jadi untuk mendaki teknikal dalam pendakian es gitu. Oh, oke. Oke. Nah, ya gitu. Itu 82 dan sampai segala-galanya lah. Hmm. Itu mempergunakan trekking pole gitu. Mempergunakan tali untuk pengaman gitu. Tali kalau dulu 82, kalau di sini saya masih pakai dadung. Aduh. Tali dadung baru kapal yang Oh, yang gede banget. gede banget. Ya itu buat traveling buat Oh, apa kan. berat. Berat banget gitu. Nah, di sana udah kayak mantai gitu kan. Oh, iya Gitu. iya. Nah, sampai mempelajari itu kan manjat pakai dalam es climbing itu kan pakai itu kan. Tali itu ringan. Dulu kan di sini zamannya 82, saya sebelum ke sana kan karabiner aja pakai Evernew itu yang besi itu, yang buatan pindad. Iya. Di sana kan udah ringan gitu ya, udah ini. Iya. Nah, sekalian menggali ilmu itu sekalian ya kita tahu gitu tentang hal-hal yang alat modern gitu ya. Yang akhirnya saya bawa ke sini boyong ya untuk berbagi ilmu gitu. Jadi berbagi ilmu mulai dari situ. Kalau dulu memang bukan cuma soal niat ya, Bah, tapi Betul. biaya juga. Biaya gitu. Makanya berat juga untuk ekspedisi gitu kan. Iya, betul. Berat. Belum lagi yang berat dana kan dulu susah mencari sponsor juga gitu. Nah kalau sekarang kan udah serba gampang, udah enggak ini. Dan perusahaan di mana kami kerja aja udah bisa mensponsori gitu. Open Summit untuk Indonesia ya, untuk tim Indonesia gitu. Dan udah nggak masalah gitu. Kalau dulu nggak kebayang harus bagaimana gitu kita ini. Gitu ya. Bah, punten minum dulu nggak apa-apa, Bah? Oh iya, siap. Ya. Udah mulai serang. Nah ini, ya, saya juga selalu bawa ini, gitu. Karena ya apa ya, ya belajar lah. Nah ini gitu kan. Ya kayak gini gitu ya. Auto udah nggak terima gitu. Ya, makanya selalu bawa ini. Walaupun mungkin saya kasih ke sini. Iya, iya. Dibuang di sini. Oh, iya. Tapi kalau ini kan di rumah, kayaknya nggak masalah. Ada tempat buang sampahnya. Iya. Tapi kalau dalam kegiatan-kegiatan, misalnya saya sekarang bikin apa ya, namanya kegiatan kayak SPG, Sekolah Pendaki Gunung. Saya bikin Mountain and Jungle Course. Nanti tanggal 22 sampai tanggal 30 saya bikin penyelenggaraan di Gunung Lawu ya. Minggu depan. Nah, untuk para peserta pendaki gunung, di situ tanpa ada yang itu ya, khususnya air ya, itu saya sediakan di galon, peserta disuruh bawa tumbler, tinggal isi gitu. Jadi panitia tidak menyediakan air. Jadi kosong tanpa ini. Gitu. Ya, jadi peserta panitia ya juga begitu. Gitu. Jadi untuk mengajarkan mereka. Ya, makanya saya selalu mungkin udah terbiasa. Iya. Ini walaupun saya nggak merokok, ini buat teman lah siapa tahu. Jangan ini sini. Iya. Oke. Lalu baik lagi teman-teman, kita bahas soal pendaki yang di luar negeri itu di gunung-gunung es luar, Bang. Dulu sponsornya susah. Kayaknya bukan dari brand juga ya, Bang? Iya, ada dari brand, tapi brand yang brand lokal yang baru kita garap. Oh, contoh? Contoh, misalnya dulu pertama yang kita bikin brand lokal tuh Jayagiri. Wih, iya legend. Itu kan ya dulu saya di situ gitu. Buat produk itu gitu ya. Nah,
ada ke sana tuh untuk sekalian uji coba barang-barang ya produksi gitu. Iya, iya. Gitu, khususnya ya mungkin dari pakaian lah gitu. Karena untuk masalah yang teknikal banget tuh nggak ada gitu. Kalau saya dulu kan bawa track tool ada, kemana-mana itu saya nggak misalnya nggak pernah lepas lah. Trekking pole itu saya selalu mempergunakannya. Tapi trekking pole zaman saya tuh apa adanya yang ada di hutan sana. Patah. Pakai gitu, pakai gitu. Oh, iya. Nah, tapi itu saya tidak sadar bahwa itu adalah alat bantu. Dulu saya nggak ngeh ke sana. Kebiasaannya kayak enak gitu. Tapi enaknya itu tidak tahu kalau itu yang membantu enaknya itu gitu. Gitu. Nah, begitu saya ke luar negeri, mau di kotanya, mau di apa, mereka tuh pakai itu. Mau anak kecil, mau sampai manula gitu. Pakai itu gitu. Apalagi di gunungnya gitu, saya bermain itu. Nah, begitu saya waktu beli pertama di sana, si widanya itu yang mengedukasi lah, memberikan hal-hal yang berkaitan dengan cara pakai trekking pole ini gitu. Trekking pole kan bisa bermain gitu ya. Nah, itu ada kegunaannya. Ya, kenapa kita berjalan pakai itu? Untuk apa gitu? Itu kan untuk menghemat tenaga ya. Terus kalau di medan salju itu juga bisa untuk mencari mungkin ada lubang-lubang yang tertutup salju yang kita tidak tahu. Jadi kita salah. Atau kalau kita mau menyeberang crevasse yang tertutup salju ya ini kedalamannya sejauh mana, kelebaran sebenarnya. Jadi banyak sangat. Nah, di sini aja kita kalau sudah mulai ramai kan dengan misalnya dengan alat satu itu adalah track pole. Itu kan udah mulai tren juga. Tapi banyak juga yang kalau saya lihat janggal untuk dipakainya gitu. Jadi dia asal itu tadi gitu. Pokoknya kayak tongkat aja, Pak. Iya. Tapi yang bagus dan karena tren gitu. Oh iya. Tapi yang bagus masih ada pegasnya, Pak. Ya, ya tergantung. Nah, itu tergantung medannya itu. Kalau Pegas biasanya itu buat buat trail running. Dia kan untuk loncatannya udah tinggi. Nah, kalau buat pendaki kan itu kebanyakan untuk nahan. Jadi baiknya yang kokoh, yang utuh tanpa pegas itu. Itu tuh untuk pegangan. Ibarat kalau kita nggak bawa trekking pole itu gitu. Kita mau naik kadang ada pohon megangnya kan. Itu. Nah, tapi kalau kayak gini itu nih yang ngangkat. Kalau pegangan itu. Nah, itu ya artinya kan kegunaannya sampai sejauh itu. Jadi kalau di medan datar sebagaimana tinggi yang kita harus pakai. Ya kan? Medan nanjak berapa derajat kemiringannya itu dipergunakan dipendekin semuanya. Untuk turun ya turun set untuk bisa kita menjangkau supaya tidak jatuh. Nah, di sini kita rata-rata itu nggak dipakai gitu teman-teman gitu ya. Kalau kita pakai itu gitu. Terus untuk keseimbangan kalau khususnya di rit kita jalan di rit atau di lubangan kan kita bisa alat bantu itu sebetulnya. Akhirnya saya sadari gitu. Pantas kadang-kadang orang kalau menurut saya katanya saya suka jalan cepat. Padahal saya biasa aja. Cuma kadang-kadang ya karena keenakan pakai itu saya jarang berhenti gitu. Ya karena tidak membantu tenaga kan. Jadi tenaga tidak hambur, tapi tidak banyak berhenti, tidak capek gitu. Ya jalan terus. Dan kita bisa mengukur gitu. Kalau saya jalan misalnya mendaki gunung itu bisa ditempuh 8 jam. Gitu. Untuk bisa kurang dari situ sejauh mana kan rata-rata 8 jam itu udah dengan berhenti gitu kan gitu. Nah, saya bisa misalnya mengukur saya bikin 6 jam gitu. 6 jam dengan
cara jalan dengan tanpa henti beri. Nah, dihitung per jam gitu kan. 1 jam sekali saya mau berjalan tanpa henti. Nanti 1 jam berhenti 2 atau 3 menit jalan. Jadi pasti banyak teman yang ketinggalan gitu karena apa? Sebenarnya istirahat lama kan lupa berdiri kan. Iya ya. Malah Ya, keganggu ritmenya ya, Bang. betul. Kalau istirahat terlalu lama ya. Jadi bohong lah kalau soal jalan cepat gitu kan ada. Teknik aja. Ya kalau udah menguasai gitu. Bohong lah saya hebat apa-apa. Sampai orang mengatakan sampai hebatnya saya sekarang dianggap legend. Saya tuh tidak merasa. Tapi penyebutan itu kan bukan dari orangnya ya, tapi kita yang menyaksikan. Iya betul. Itu ya silakan lah, tapi saya enggak. Tadi Anda Bang misalnya sejauh manggil saya lah, Abah gitu. Abah tujuan saya tuh orang yang suku apa gitu kan. Saya tuh nggak bisa untuk itu gitu. Ya mau ngasih tahu aja, mau jangan bosan sama dong. Nggak berani, ya bisa. Kalau seorang abah mungkin bisa sampai marahin ya. Keberanian saya ya udah ambil aja depan mukanya ini. Emang nggak berani. Nggak berani ya. Nah bahkan kalau di Wanari kan ada kasta ya. Bukan kasta lah artinya gitu. Yang dipanggil abah tuh yang pendiri-pendiri gitu loh. Gitu. Nah kalau kasta saya di Wanari itu uak bongkeng gitu. Jadi, gitu. Ya kesepadaan lah saya bilang gitu. Untuk itu kan untuk rasa persaudaraan di Wanari gitu. Iya. Nah dengan banyak yang serba berat untuk saya. Karena teman-teman ada yang memanggil itu buat saya berat gitu. Saya harus mati-mati berbicara, takut salah gitu. Dikatain legend, waduh saya itu masih belajar sampai sekarang juga. Gitu. Iya, karena saya pernah gitu, sangat takut. Saya sangat takut terjadi sesuatu di gunung. Ya saya sangat takut celaka, saya sangat takut mati di gunung. Saya takut tersesat di gunung. Ya tersesat aja, saya paling takut. Karena kadang-kadang teman tidak mencarinya kalau saya hilang. Gitu. Percaya, terlalu percaya. Percaya iya, pernah saya 5 hari. Nggak dicari. Nggak dicariin. Gila. Nggak dicariin. Itu gara-garanya sebetulnya ya 5 hari karena teman seperjalanan, ya para pemula. Nah saya juga kan mempelajari dari hal-hal itu. Oh begitu kalau pemula itu banyak yang terjadi kalau kecelakaan mati atau bagaimana gitu ya. Karena panik sampai hantar ini kan saya bawa 5 orang, bawa 4 orang, 5 orang dengan saya. Yang 4 orang ini pemula. Jadi semuanya panik gitu. Pengen berbicara masalah, ya kita harusnya ke sini. Itu tuh kan bukan enggak harusnya ke sini, enggak ramai gitu. 4 orang beda pendapat gitu. Ya kan? Gantung, wah golok-golokan, wah nanti jangan. Ikutin dulu, nah ini coba. Ya, siapa tahu benar gitu. Nurut, oke, tahu-tahu seharian dia nampak. Sampai ke 4 orang itu, wah ini minta 5 hari, Bang. 4 hari, set dia nyadar. Sekarang nggak pernah ini ya enggak lah. Kalau aku nimbrung, lu golok gua, nah, lu udah mau berantem golok-golokan gak? Bang gua takut, dia bilang biarin aja paling gue. Oh iya Kang, ya harus jangan panik ya, jangan panik kalau itu. Gitu. Coba kalau nyerahin dari kemarin dari 4 hari yang lalu ke saya, insya Allah lah saya jalan. Karena saya membawa ini, saya membawa peta dan kompas. Ya, saya tahu nih kehilangan sekarang posisi di mana. Udah jauh loh, gue bilang. Kita harus melalui 3 punggungan untuk menuju camp kita, gitu.
Terus lagi hilangnya di Bintuni, di Papua sana, hutan belantara yang gila, gila kan, gitu. Nah, wah udah orang, makanya dia juga paniknya itu kan, gitu. Wah di negara apa kita nih, hutannya gila ya. Nah, saya bilang gimana? Ya kalau saya sih kalau mungkin kita harus zigzag untuk mengikuti jalan, mencari jalan yang enak, ini akan 2 kali lipat untuk menuju ke sana. Ini kita harus konsekuen menuju titik bidik koordinat sekian atau ya kita harus konsekuen garis lurus gitu untuk dengan kompas. Sanggup nggak untuk melewati ini? Bergantian. Nanti kalau ada masalah gini jangan teriak, dan artinya kalau capek atau apa udah diam, jangan protes ya kan, ini udah kesepakatan, udah bergerak jalan ngikutin. Nah sementara waktu itu lagi operasi SAR Merpati di sana, jadi membawa orang 4 orang ini yang bukan pemula, artinya awam dalam kegiatan mendaki gunung, tapi dia terampil di rock climbing di Panjat Tebing. Karena medannya membutuhkan orang-orang tim pelatihan rescue, jadi saya bawa orang itu. Nah tapi ternyata ya dalam pengetahuan tentang masalah dunia pendakian gunung dia kurang, akhirnya dapat. Nah dari 6 orang menunggu di sana dengan para porter gitu. Nah saya cari bisa tembus, alhamdulillah gitu. Nah tapi begitu saya pas di base camp yang kita temukan, temen saya tuh lagi dijangguling, nyanyi-nyanyi di hemok gitu. Begitu kita datang tuh nyarang gitu. Nah gitu, kaget saya. Terus ada porter orang sana. Iya Bapak, kata saya tahu Bapak pertama waktu tidak pulang sudah dinyatakan hilang, harus dicari kan, tapi dia tidak mau Bapak, karena biarin aja nanti jika dia pulang kan gitu. Wah bener nggak loh, saya yang nggak pernah marah saya ngamuk parah, ya ngamuk. Ya saya bilang lu gimana gitu, ini kan teman kita ini, belum lagi kalau ya saya tuh manusia biasa seperti lu gitu. Oke lah saya tidak jadi masalah dalam saat itu, tapi keseleo dikit aja. Iya. Aku nggak bisa jalan, bagaimana loh gitu. Iya. Gitu. Nah tapi saya jadi trauma. Saya takut untuk digituin, saya harus belajar dan belajar terus saya. Ya sampai sekarang. Sekarang zamannya canggih, apalagi gitu ya. Iya. Oke lah tidak harus bawa kompas, tapi saya harus belajar kompas di HP saya gitu. Dan saya pelajari itu. Ya alhamdulillah kan gitu. Iya. Jadi ya kan banyak juga kadang-kadang gitu yang yang sudah punya gelar legend, punya apa gitu, udah nggak mau belajar lagi, udah saya tradisi dulu yang dia jalanin, nunjuk orang gitu. Iya. Saya enggak gitu. Bukan zamannya lagi. Bukan zamannya lagi. Iya. Dalam kegiatan pendidikan aja gitu, untuk ke suatu organisasi kepintaalaman sudah tidak zamannya lagi main keplak-keplok hukum, kekerasan nggak ada. Satu sekarang orangnya, anak-anaknya udah nggak bisa digituin. Nggak bisa digituin. Ya. Kedua ya hal itu bukan seperti dulu. Dulu menghadapi medan-medan sunyi, senyap. Mental kita harus kuat. Dan kadang-kadang akan berhadapan dengan orang atau isi alam atau binatang gitu kan. Kalau sekarang kemana pergi tidak akan ada yang mengganggu. Binatang juga udah pada kabur semua. Walaupun mungkin ada, udah jinak kok. Dikasih mamam terus yang seharusnya tidak boleh gitu ya. Sebagai saudara kan sekarang gitu. Ya kan? Yes. Jadi hal-hal itu yang ini. Sekarang banyak terjadi kecelakaan karena kegiatan pendidikan dasar gitu. Karena masih mengikuti tradisi.
lama. Eranya udah berubah. Eranya udah. Nah, untuk kegiatan di organisasi dengan mempertahankan tradisi, ya kalau harus dihapus, saya juga tidak setuju tradisi yang Wanari aja masih memegang teguh tradisi, tapi tradisi itu mengikuti perkembangan zaman. Ya tidak harus kayak dulu gitu. Gitu. Beda era, Bah. Beda era. Nah, kan ternyata seorang Abah juga pernah tersesat, tapi ya alhamdulillahnya Abah punya ilmu tersesat juga ya, Bah ya. Sangat sering. Sangat sering. Sangat sering. Nah, Bukan pernah. Lalu Bah, untuk orang awam Bah, apa ya ilmu dasarnya ketika enggak deh, saran Abah ketika tersesat tuh apa hal pertama yang harus dilakukan? Nah, kalau sekarang mah ikutan aja sampah. Karena mah sampah betul betul. Sampah ya. Sampah. Ikuti aja sampah itu. Ya sedih saya kalau dengar bule ngomong gitu. Kalau tersesat di Indonesia mah ikuti aja sampah. Oh iya, itu ada statement dari pendaki Rinjani ya, Pak? Iya, Prancis apa itu. Iya, Prancis. Waktu yang pernah yang hilang di Marapi. patokannya sampah. Iya sih, Pak, sedih banget sih, Bang. Sedih kan gitu. Ya sebetulnya ya harus punya bekal wawasan pengetahuan tentang itu tadi. Oke, tidak masuk perhimpunan organisasi kepecinta halaman gitu. Tapi sedikitnya cari tahu dulu lah, atau ngobrol-ngobrol ya dengan orang yang berpengalaman kalau ingin mencari tahu. Atau tanpa harus menghadapi orang yang berpengalaman, ya itu tadi ya kita cari di referensi apa ya kan ada gitu. Banyak referensi ya, Bang. Iya, banyak referensi sekarang gitu. Itu dulu. Jadi buat para pemula harusnya atau buat para teman-teman yang ingin memulai melakukan suatu pendakian gunung, alangkah baiknya sebelum melakukan pelajari dulu tentang hal atau bertanya dulu tentang hal untuk aman dan nyaman mendaki gunung itu harus bagaimana. Mungkin ketika ada statement gunung tuh bukan main-main, benar gak sih, Bang? Betul. Iya. Udah gitu emang butuh ilmu gitu ya, Bang. Iya. Sembarangan. Tapi mungkin, Bah, sekarang eranya berubah. Lalu banyak akun-akun media sosial yang mengatasnamakan pendaki. Iya. Bukan pendaki sih ya, kegiatan-kegiatan pendakian. Lalu ada namanya, terkadang mereka bukan menjadi media informasi yang tepat gitu, Bang. Betul. Malah ya itu tadi ada hal menarik naikin, berarti exposure gede. Tadi kan Abah juga tahu yang joget-joget pasti dari akun-akun pendaki ya, Bang. Pasti. Menurut Abah, saran dari Abah untuk akun-akun tersebut tuh apa sih? Gimana? Saran dari Abah untuk akun-akun ini gimana, Bah? Atau mungkin ayo dong banyak kasih informasi yang baik. Ya, saran saya sih mungkin kalau para pendaki pemula pada khususnya itu sudah tidak mungkin untuk bisa mereka lakukan karena apa yang akan dia tampilkan dia akan tidak tahu gitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan baik buruknya mendaki gunung itu, gitu kan. Tapi mungkin saran saya gitu, para pegiat yang sadar atau mungkin dari kelompok pecinta alam yang sekarang sudah sudah sangat-sangat jarang terlihat lah kalau saya lihat dalam kegiatan-kegiatan di pendakian gunung pada khususnya gitu. Karena mungkin sudah terimbas oleh ya ramainya ini gitu. Bahkan dia terimbas kan, dia berbuat ini. Nah harusnya mereka lah gitu yang memberikan hal-hal yang positif untuk hal itu, untuk kita bikin gitu, kita ramein gitu. Jadi kelompok
pencinta alam yang punya wawasan pengetahuan harusnya kan mengarah ke sana. Ya, sepakat, Mbak. Jadi teman-teman pencinta alam ya, yang masih melakukan kegiatan pendakian gunung pada khususnya gitu, eh, eh, ya bikinlah rame-rame gitu tentang masalah itu, yang contoh yang baik gitu. Karena kalau kita menghimbau ke orang yang tidak mengerti tentang latar belakang mendaki gunung itu seperti apa, tidak akan bisa masuk. Tidak akan bisa masuk. Ya, karena apa yang harus dia peragakan atau memberikan contoh apa gitu. Nah, tidak tahu bahwa untuk memetik satu tangkai bunga aja di sana, kalau buat kita kan nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa ya, artinya itu ada di jiwa kita yang tidak berkaitan dengan hal sejauh itu gitu. Etika lagi itu. Etika gitu. Tapi kalau mereka pun nggak tahu, oh indah apa etika. Iya. Lalu apa ya, harapan Abah atau pesan-pesan Abah untuk generasi penerus di dunia pendakian itu apa sih, Bah? Kalau dari Abah? Ya, harapan saya sih ya untuk bisa mengembalikan alam seperti dulu lah. Ya asri gitu ya, lestari gitu. Dengan khususnya untuk masalah keberadaan sampah di sana gitu, di atas sana gitu. Karena kalau kerusakan udah jelas gitu ya. Terus untuk itu tadi kembali ya, kalau saya buat para pecinta alam yang terorganisasi terorganisir dalam keorganisasi ya kita berbondong-bondong ya membuat suatu kegiatan yang bisa mengedukasi buat mereka yang tidak mengerti tentang hal ini gitu. Karena bermain di alam itu sebetulnya banyak memberikan pelajaran, banyak manfaat yang kita bisa terima gitu ya, buat kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya mendaki gunung itu seperti halnya kita hidup sehari-hari di dunia ini, di kota ini gitu kan gitu. Ya. Oke. Ya, gitulah kawan-kawan. Hari ini kita belajar dan banyak banget poin pentingnya. Merubah kebiasaan pendaki era kini itu nggak bisa langsung. Jadi menurut Abah Bokeng itu kita yang paham kasih contoh lah sama mereka. Jadi jangan sering marahin, jangan ngasih tahu pakai cara kasar, lebih lembut, ngasih tahu cara baik-baik. Atau mungkin ya bener kata Abah Bokeng, kasih contoh. Nggak perlu dikasih omongan langsung, kasih contoh aja. Ya, gitulah kawan-kawan. Malam ini, alhamdulillah banyak banget kita bisa sharing sama Abah. Dan terima kasih banyak, Bah, waktunya. Wah, kita senang banget akhirnya. Salah satu wish-list kita bisa terpenuhi gitu dua kali ya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, follow Instagram kita. Lalu jangan lupa komen juga ya, like dan komen juga. Oke, terima kasih. Dadah.